Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Pukul 3 Pagi. Kali ini kita akan menceritakan kelanjutan kisah yang berjudul Bertaruh Nyawa di Alas Demit Part 5 yang ditulis oleh Wahyu Aryan. Bagi teman-teman yang ingin mendengarkan part sebelumnya, kami sudah menaruh link di kolom deskripsi. Dan sebelumnya kita masuk dalam ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Pukul 3 Pagi. Tidak usah lama-lama, mari kita masuk dalam ceritanya. Bau semerbak wangi menyambut kedatangan mereka bertiga saat kembali dalam hutan. Aura-aura seram sangat ketara mereka rasakan. Kelana melangkah tangkas berjalan paling depan. Suara angin berembus dan menghantam pohonan hingga membuat banyak daunan gugur di atas tanah. Kelana sedikit was-was. Baru saja mulai melangkah, tapi sambutannya seperti kurang ramah. Kita harus mencari pohon kembar yang dekatnya ada batu besarnya. Itu petunjuk pertama dari Bu Tari, ucap Zafar. Oke, jawab Kelana walau sudah jauh dari desa murni. Kelana masih saja memikirkannya. Wanita yang mampu meluluh latahkan hatinya meski baru bertemu di hutan ini. Far, ini jalan udah benar. Dari tadi aku hanya jalan lurus saja. Iya, dari catatanku benar. Tanda-tanda yang dijelaskan Bu Tari masih bisa aku lihat sejak tadi. Nanti beberapa meter sebelum lembahan kita ke barat. Walaupun berada di hutan itu adalah pertama kali bagi mereka bertiga, Kelana sudah mampu membaca arah mata angin dari tanda-tanda alam di sekitarnya, yaitu dari lumut yang menempel di setiap batang pohon-pohon besar. Lumut akan berwarna hijau di sisi belah timur dan akan menguning gelap jika berada di sebelah barat. Ternyata dengan petunjuk-petunjuk yang diberikan Bu Tari, berjalan di hutan yang hampir tidak ada kehidupan manusia ini terasa lebih mudah dan terarah. Sekarang mereka bertiga ibarat sedang melakukan sebuah wahana yang mengharuskan mereka sampai pada misi-misi yang perlu dilewati. Nah, di sini ada pohon berjejer 3. Tepat di sini kita ke arah barat. Gak jauh setelahnya kita akan bertemu dengan pohon kembar, ucap Zafar. Yakin benar? Tanya Sanjaya. Iya, lihatlah kalau gak percaya, balas Zafar. Kelana menghentikan langkahnya, memeriksa tanda-tanda alam di sekitarnya. Setelah menemukan arah, ia melanjutkan lagi jalan di hutan yang semakin rapat, semakin jauh masuk ke dalam hutan. Meski waktu masih siang, karena saking rapatnya hutan, sinar matahari pun enggan masuk ke dalam dasar hutan. Jadi meski masih siang, sudah seperti surup jika dilihat. Gila sekali hutan ini, gelap sekali, tanda Zafar. Diamlah, jaga mulutmu, Far, ucap tegur Sanjaya. Pohon kembar ada berapa kembarnya sih, Far? Tanya Kelana. Zafar melihat catatannya. Bu Tari tak menyebutkan jumlahnya, katanya. Beberapa puluh meter dari situ, di salah satu sudut hutan yang sedikit terbuka, Kelana dan Zafar melihat 2 pohon tinggi menjulang bersebelahan. Pohon biasa memang, namun berukuran besar dan memiliki tinggi paling tinggi dari pohon-pohon di sekitarnya. Tapi Kelana tak mampu melihat ujung pohon kembar itu karena diselimuti kabut. Jika dilihat dari jauh, mirip seperti pintu raksasa yang berada di tengah hutan. Apa itu? Celetuk Zafar. Mungkin, ayo jalan terus, ajak Kelana. Semua terasa biasa saja, tanpa ada kejanggalan apa-apa. Namun, semuanya berubah manakala semakin dekat dengan pohon kembar. Kelana mulai merasakan energi negatif di dekatnya. Dan terjadi benar, ada banyak penjaga tersebar di sekitar pohon kembar. Apa kalian ingat bagaimana pertama kali kita bertemu Demit di awal perjalanan kemarin? Pertanyaan aneh dilontarkan Kelana tiba-tiba. Hah? Maksudmu? Zafar menggeleng tak paham. Lihatlah di depan sana. Mereka udah menunggu kedatangan kita, ucap Kelana. Gerombolan pocong hitam mirip seperti yang sempat mengejar mereka kemarin. Ini kembali lagi terlihat.
Pocong-pocong dengan wujud yang mukanya gosong lega menatap mereka bertiga dengan wajah yang menyeramkan. Padahal hari masih siang. Demit-demit sudah mulai muncul menghadang perjalanan mereka bertiga. Berarti benar, itu adalah pohon kembar. Mungkin di sana adalah tempat mereka bersemayam. Aku yakin masih banyak yang lainnya yang belum memperlihatkan wujudnya, tugas Kelana. Menyadari itu, ketiganya berhenti, saling tanya satu sama lain, alangkah apa yang harus mereka lakukan setelah ini. Nah, Buddha yang kemarin jauh lebih menyeramkan, dan kamu bisa melawannya. Sementara itu yang di depan hanyalah pocong-pocong kecil. Tak ada apa-apanya jika dibanding dengan Buto Ireng yang kau lawan kemarin. Majulah, aku percaya padamu. Kami berdua mengikutimu di belakang. Iya Kelana, Sanjaya benar. Bagaimanapun kita harus mencapai pohon kembar itu, seru Zafar. Kelana tersenyum kecut. Kenapa kalian mengumpanku? Di antara kita, kamu yang paling berani, nah, dan udah teruji, tanda Sanjaya sambil tersenyum dengan wajah yang takut. Teruji mulutmu teruji, umpan Kelana. Ayolah nah, gak ada jalan lain, imbu Zafar. Sialan kalian, umpat Kelana. Satu tangan Kelana bergerak kerinya di belakang pundaknya. Tangannya merogoh pusaka yang diberikan Murni. Kini dia sudah berjaga-jaga. Jika tiba-tiba mereka menyergap, Kelana sudah siap menekam kapan saja. Jika mereka tiba-tiba menyerang, akan kukeluarkan pusaka ini. Lihat saja kalian pocong-pocong hitam sialan, umpat Kelana. Ucap Kelana dengan nada marah dan jantungnya yang berdebar. Bau anyir menyengat menyeruk manakala semakin dekat dengan pocong-pocong itu. Pocong anjing, kuda hitam, bau. Pantas saja kau masih berkeliaran di sini. Sepertinya ragamu tak diterima di bumi ini karena wujudmu yang sangat menyedihkan. Kelana tak henti-hentinya mengumpat untuk menepi segala rasa takut yang datang. Semakin dekat dengan pohon kembar, semakin jelas Kelana melihat ternyata jumlah pocong di sini melebihi dari dugaannya. Sangat banyak, belasan, bahkan puluhan atau malahan ratusan. Mereka tersebar di setiap penjuru di hutan sekitar pohon kembar. Kelana terus berjalan, berusaha tak menghiraukan pocong-pocong itu, walau jantungnya sudah berdebar. Saat beberapa langkah lagi sampai di pohon kembar, pocong-pocong di dekat itu tampak mendekat, mencoba menghalang dan menghadang kehadiran Kelana. Kelana yang menyadarinya mulai menarik pusakanya. Namun, belum sempat keluar seluruhnya, pocong-pocong itu menghilang dengan sendirinya. Itu terjadi berulang kali. Pusaka ini benar-benar berarti dan kuat sekali, sampai-sampai bisa mengusir pocong-pocong itu dengan mudah, ucap lega Kelana. 7 langkah setelah melewati pohon kembar, kita ke selatan nah, ucap Zafar. Kelana baru menyadari jika jalan yang harus ia lalui berada di celah antara dua pohon kembar itu. Saat melewatinya, Kelana merasakan hawa yang berbeda dari sebelumnya. Wilayah setelah pohon kembar seperti dimensi yang berbeda. Hati-hati, aku merasakan hawanya yang berbeda di sini, ujar Kelana dengan keadaan tangannya yang masih berjaga-jaga. Setelah berhasil melewati pohon kembar dan tidak ada pocong-pocong yang terlihat, Kelana menghentikan kakinya, mengajak Zafar dan Sanjaya beristirahat melepas lelah sebentar, sambil memakan perbekalan yang dibawakan Bu Utari. Udah siang, kita istirahat dulu dan makan siang, ajak Kelana. Berapa lama kita di hutan ini, Far? Tanya Sanjaya. Masih beberapa titik lagi. Aku nggak tahu seberapa jauhnya ini, tapi setelah pohon kembar, Bu Utari menyuruhku untuk menandainya dengan tanda seru. Apa artinya ya? Kamu nggak tanya Bu Utari? Beliau hanya bilang nanti kita juga akan tahu sendiri. Coba lihat, pinta Kelana. Beberapa menit ia melihatnya sambil berpikir, apa maksud tanda ini? Mengajak? Apa mungkin artinya mengajak? Rasanya tidak mungkin. Atau hati-hati,
Peringatan? Ya, ini pasti tandanya peringatan, ucap Kelana dengan nada keras. Peringatan? Dari apa? Tanya Zafar. Aku rasa akan ada banyak kejutan setelah ini. Tapi jangan kalian harap kejutan ini seperti kejutan ulang tahun yang kalian nikmati. Bersiaplah dengan segala kemungkinan buruk, ujar Kelana. Nah, bagaimana jam tanganmu? Hidupkah? Tanya Zafar. Kelana kemudian melihatnya. Di situ yang ia lihat hanyalah kacanya yang penuh air embun dan jarumnya tak lagi berputar. Mati, entah rusak atau memang hutan ini yang mematikannya. Matahari perlahan turun. Tandanya waktu sudah masuk sore. Mereka bertiga mulai bergerak lagi. Kelana mengambil nafas dalam untuk membuangnya. Ia gendong lagi karirnya dengan muatan yang lumayan. Ayo lanjut, ajak Kelana. Melakukan perjalanan ini tak hanya cukup dengan fisik saja, tapi juga perlu diiringi dengan mental dan tekad setebal baja, serta doa yang terus terucap sepanjang waktu. Jika itu semua tak ada, hanya akan mengantarkan nyawa mereka pada pelukan semesta. Di peta yang kugambar, setelah ini kita akan masuk wilayah hutan yang lebat dan ada sungai kecil di sana, ucap Zafar. Tapi aku rasa nanti akan sulit. Maksudmu? Balas Kelana. Akan banyak demit menyambut kita di sana. Apa sebenarnya dari tadi kita baru akan masuk alas demit? Tanya Kelana. Zafar dan Sanjaya diam 1000 bahasa sambil menatap mata Kelana. Mereka bertiga sama-sama tidak tahu kebenarannya. Tanpa banyak pertimbangan, Kelana terus berjalan dengan yakin. Hutan yang rapat kembali mereka masuki, namun ini sangat rapat sekali. Rasa-rasanya Kelana tidak asing dengan hutan ini. Dia seperti sudah pernah melewatinya. Suasana ketika berubah. Udara yang tadi terasa sejuk berubah menjadi gerah, angin tak lagi berembus. Sinar matahari pun semakin minim masuk hingga ke atas tanah. Kelana mulai berjaga-jaga dan waspada. Ada apa, Nah? Hutan ini gak asing bagiku. Suasana di sini terasa aneh. Berdoalah kalian. Beberapa detik kemudian, kabut tiba-tiba saja datang, mengisi segala ruang yang ada di dalam hutan, membuat Kelana bingung menemukan arah selanjutnya. Kabut begini, aku susah mencari arah. Bagaimana ini? Ucap Kelana belum sampai selesai, tiba-tiba beberapa titik oranye kemerahan tiba-tiba terlihat melayang dari kejauhan. Kelana menatapnya. Apa itu? Apakah ada orang di sana? Siapa? Teriaknya. Kelana berusaha menghampiri dan memeriksanya. Semakin ia melangkah ke depan, titik-titik cahaya itu semakin pula mendekat. Suara-suara aneh pun muncul, seperti batang-batang yang patah, serta disuarai letupan. Kelana, itu Banaspati. Lihatlah, teriak Sanjaya di belakangnya. Baru sepersekian detik setelah Sanjaya mengucapkan itu, titik-titik cahaya yang awalnya Kelana kira adalah manusia, ternyata adalah bola-bola api yang melayang bebas dan menghantam banyak pepohonan di dekatnya. Kelana meringkuk mundur. Zafar dan Sanjaya pun demikian. Jiwanya bergetar hebat. Jantungnya pun kembali berdebar, serta rasa panik yang perlahan naik. Kelana, pusakanya, bisik Zafar. Entah sudah berapa demit yang aku lihat di hutan ini, tapi kali ini aku tidak takut lagi. Aku lebih siap menghadapi ini, ucap Kelana dalam hati. Di rogonya pusaka pemberian murni, ia keluarkan tanpa ragu. Di sini, rasa-rasanya Kelana seperti seorang pemberani yang mengangkat pusaka di tangan kanannya. Entah kapan berubahnya, pusaka itu kini berwujud keris seperti kemarin, seolah sudah mengerti ada bahaya yang sedang mendekati. Kalian hanya setitik darah dari pencipta alam semesta ini. Derajatmu tak lebih tinggi dariku. Tak semestinya aku gentar menghadapi kalian. Kelana merapalkan doa untuk menambah keberaniannya. Selepas itu, ujung keris yang ia pegang diselimuti cahaya dan kilatan-kilatan listrik. Kelana mengarahkan ke setiap Banaspati yang berterbangan mengelilinginya. Namun,
Kelana sedikit lengah. Banaspati itu menyergap Sanjaya di belakangnya. Sanjaya terpental lumayan jauh. Jafar berusaha menolongnya, dan Kelana dengan cepat menuntaskan sergapan Banaspati itu. "Apa kamu baik-baik saja, Sanjaya?" tanya Kelana menghampirinya. "Ya, hanya sedikit luka, tapi ini nggak jadi masalah. Ayo sebaiknya kita jalan lagi. Kita harus cepat keluar dari wilayah ini." Kabut sedikit tersingkap. Ini pertanda baik. Kelana langsung kembali lagi mengambil langkah paling depan, menerabas setiap jengkal hutan yang ia yakini adalah alas demit. "Apa selanjutnya, Far?" tanya Kelana. "Ini agak jauh. Terus jalan saja," jawab Jafar. Kelana kian mempercepat langkahnya. Hampir tidak ada santai-santainya. Tolong bersabarlah. Kami pendatang, kami tidak mengganggu. Apalagi punya niat buruk," pinta Kelana dengan nafasnya yang terengah-engah, meski ia tahu harapannya akan sia-sia. Tolong bersabarlah. Kami memang pendatang, kami tidak mengganggu, apalagi punya niatan buruk," pinta Kelana dengan nafasnya yang terengah-engah, meski ia tahu harapannya akan sia-sia. Suara benda jatuh kedebukan terdengar. Ternyata itu merupakan suara Sanjaya yang jatuh tersungkur, menggelinding ke tanah yang lebih rendah. "Sanjaya!" teriak Kelana dan Jafar, seraya mengejar tubuh Sanjaya yang masih melinding ke bawah, sebelum akhirnya terhenti karena terbentur satu batang pohon di bawah. Sanjaya pingsan. Hal itu membuat Kelana dan Jafar panik tak karuan. Mereka berdua lebih dahulu mengangkatnya, lalu membawanya ke tempat yang lebih aman. Saat keadaan mulai membaik, Sanjaya tersadar dengan kepalanya yang terasa sakit dan lengan kanannya yang terasa pegal. "Ini di mana?" tanya Sanjaya sambil berusaha melihat sekelilingnya. Sanjaya memegang kepalanya yang terasa sakit dan pusing itu. "Kenapa badanku sakit semua?" ucap Sanjaya dengan kesadarannya yang belum kembali penuh. Kelana teringat sesuatu hal. Sebuah barang yang dibawakan oleh Bu Tari. Ya, gula kelapa. Kelana mengeluarkannya satu, lalu meminta Sanjaya akan memakannya. Karena menurut Bu Tari, ini bisa membuat energi dan tenaganya menjadi kuat lagi. Matahari kian turun, berganti dengan hari yang semakin gelap. "Kita istirahat dulu di sini," ucap Kelana. "Gak akan lebih baik jika kita memaksa jalan saat hari gelap, terlebih lagi dengan keadaan Sanjaya yang begini." Saat itu dibantu Jafar, Kelana mendirikan tendanya yang berukuran 4 orang itu. Lambat laun, malam datang. Lolongan anjing dan hewan malam mulai membahana memenuhi hutan. Hawa dingin pun menusuk mereka bertiga rasakan. Kelana mengumpulkan batang dan ranting pohon di sekitarnya. Kemudian ia membakarnya guna menghangatkan suhu udara malam itu. "Kenapa kamu tadi bisa jatuh begitu?" tanya Kelana pada Sanjaya saat ketiganya sudah berada di dalam tenda. Sanjaya berusaha mengingatnya sambil masih memegang kepalanya. Sebuah suara langkah kaki tiba-tiba saja muncul dari kejauhan. "Awalnya aku mendengar begini, persis seperti ini. Kayaknya dia datang," tukas Sanjaya. "Ini langkah kaki apa?" tanya Jafar. Pasalnya, suara langkah kaki ini terasa teramat besar namun dengan tempo yang sangat pelan. "Manusia, tapi dia punya kepala seperti serigala," ucap Sanjaya. "Hah?" Kelana terkejut. Sanjaya mengangguk. "Aku kaget melihatnya, sampai-sampai membuat kakiku goyah lalu jatuh," imbu Sanjaya. Di satu sisi, langkah kaki di luar tenda terasa semakin dekat. Dan benar saja, sebuah bayangan terlihat dari dalam tenda. Bayangan itu mengelilingi tenda. Kelana, Sanjaya, dan Jafar diam mematung tak berani bergerak. Kelana bersolawat dalam diamnya, memohon agar ia dan kedua temannya tetap berikan hidup. Tidak hanya bayangan, tapi kini suara menggeram kedengaran dari dalam tenda. "Takdir sing wis nggawa awakmu kabeh teka ning pekaranganku. Aku ngerti sapa jatine awakmu kabeh bocah menungso.
Aku ngerti awakmu ning jero. Senajan aku ngeleh lan wis suwe aku ora ngrasakno getih menungso, tapi aku isi duwe welas kasih ning awakmu. Bagai disambar petir tiba-tiba, kaget sekaligus takut tiba-tiba saja menyeruak ke masing-masing di antara mereka. Sebuah suara berat dan menyeramkan itu sangat jelas mereka dengar. Ya Allah, lindungi hambamu ya Allah. Suara Zafar kedengaran di telinga Kelana. Ia berdoa, meminta lalu berzikir tanpa henti. Rasa takut bukan lagi menjadi suatu hal yang bisa menghalangi hasratnya. Kelana mengintip melalui celah lubang pintu tenda. Sesosok makhluk berperawakan kekar dan tinggi berdiri di bawah dekat tenda. Apa itu yang dimaksud Sanjaya, manusia berkepala serigala? Pikir Kelana. Namun, ia belum melihat kepalanya karena cahaya perapian tak sampai menerangi ke sana. Tapi ada yang aneh berada di dekatnya. Ada dua wujud lagi sedang menggantung di batang pohon di dekatnya. Aku ngerti mripatmu ndeloki aku. Apa mbok pikir aku goblok iso mbok kelabui kaya ngono? Rene metu. Nek kowe kepengen ngerti aku sopo, tutur makhluk itu. Matilah kita Kelana, ucap Zafar. Aku ora arep pangan awakmu. Kowe ora ngandel karo aku, ha? Ucap makhluk itu lagi. Kelana keluar membawa sebilah pusaka yang ia masukkan dalam celah pinggangnya. Makhluk itu tertawa. Ternyata benar, dia adalah makhluk yang dimaksud Sanjaya. Tubuhnya besar dan kekar, namun berkepala serigala. Bagai hewan buas lapar yang baru saja melihat santapan, dia berlari menghampiri Kelana lalu mencengkram tubuhnya dengan dua tangannya. Kau menipuku, dasar licik. Aku akan membunuhmu. Kau akan menyesalinya karena menangkapku, gertak Kelana, meskipun ia tahu ancamannya tak berarti apa-apa. Sombong kue cah menungso. Duwe apa kue? Wani-wani ini mlebu perkaranganku. Nantang ngarep mateni aku, ucap makhluk itu dengan wajah yang beringasnya. Matanya yang merah menyala, mulutnya yang penuh dengan air liur itu seakan haus akan darah, dan segera ingin memangsa Kelana yang kini dalam cengkeramannya. Makhluk mengerikan itu pun menyeringai pada Kelana, memperlihatkan gigi-gigi taringnya yang siap mencapik-capik tubuh Kelana kapanpun dia mau. Kue bakal dadi santapanku, lan iso gawe aku arek welasan tahun. Apakah ini adalah akhir dari kehidupan Kelana? Akankah dia akan mati koyak menjadi beberapa bagian oleh manusia serigala itu? Kelana berusaha berontak, tapi usahanya tak berarti apa-apa. Kini ia berada di antara hidup dan mati. Semakin lama, cengkeramannya semakin kuat mencengkeram tubuh Kelana, sampai-sampai membuatnya susah untuk sekedar bernafas. Ya Allah, kekejaman apa lagi yang menimpaku dan kedua temanku ya Allah, ucap batin Kelana. Tanpa ia sadari, tetesan air mata mengalir membasahi pipinya. Kowe kepengin ngerti sopo aku? Aku demit alas demit. Kabeh demit ing kene tunduk karo sing tak omongno. Ngrasakno getih menungso iso gawe aku tambah sekti mandraguna. Siap-siap, saiki kowe bar kuwi kanca-kancamu sing dadi santapanku, ucap makhluk itu sambil terus tertawa. Bagaimana caraku agar tetap hidup dan selamat? Apakah aku akan gagal dan akan mati bersama dua sahabatku dalam hutan ini dengan ribuan demit ini ya Allah? Dengan sekuat tenaga, Kelana berusaha bergerak untuk dapat meraih pusaka di belakang tubuhnya. Ia terus bersolawat dan berdoa, namun demit di depannya masih terasa kuat dan tidak memberikan celah sedikit pun. Kelana dalam posisi dijebak. Sekarang ia harus melawannya dengan cepat. Jika tidak, belum selesai Kelana berpikir, satu temannya tiba-tiba saja muncul dari belakang, lalu menendang manusia serigala itu hingga terpental sangat jauh. Beruntung, Kelana sudah sempat melompat saat cengkeramannya lepas. Sanjaya, apa yang kamu lakukan? Teriak Kelana seraya menghampirinya. Namun, apa yang Kelana lihat benar-benar berbeda dengan Sanjaya yang biasa ia lihat. Kelopak matanya mendadak lebar, pupil matanya mengecil,
Lalu sikapnya sangat berbeda dari biasanya. "Siapa kamu? Kenapa bersemayam di tubuh temanku?" gertak Kelana. "Cah Bagus, opo kue ora kenal aku?" tanya sosok yang berada di dalam Sanjaya. Kelana merasa tak asing dengan suaranya. Rasa-rasanya ia belum lama mendengar suara ini. Kelana berusaha mengingatnya. "Wis tak kira-kira yen perjalananmu iki ora gampang. Mula aku ngetekne kue sok ado Cah Bagus." Kelana mengingatnya, tapi ia masih belum menyadarinya. "Meremke mripatmu. Yen awakmu pengen ndelok sejatine aku." Meski bingung, Kelana segera menurut lalu memejamkan matanya. Dalam keadaan terpejam, Kelana bisa melihat sosok wanita parubaya yang baru saja melepasnya tadi pagi. "Bu Utari, apa benar itu ibu?" Sanjaya kini tersenyum menyeringai. "Rogo Sukmo, aku iso ning ndi wae sing tak pengeni, termasuk marani awakmu ning kene Cah Bagus. Jogo-jogo Cah Bagus. Keris kasembadan saka cahayaku aja lali mbok gunake." Makhluk itu menggeram dari kejauhan. Wajahnya marah akibat sepakan Sanjaya. Di tangannya, ia megang seekor babi hutan yang entah kapan ia dapatkan. Ia memutus tubuh babi itu menjadi beberapa bagian hanya dengan tangannya, lalu melahapnya dengan babi buta. Darah-darah segar pun bercucuran dari dalam mulutnya. "Delok enceleng iki, kue bakal tak pangan koyok ngene nganti ora arik sampai rono siso. Demit bangsat," umpat Kelana. "Aku kleru, jebul awakmu udah bocah menungso sing ora iso apa-apa," ucap demit itu. "Aku kenal karo ambu sing ana ning jero bocah iki. Tapi aja mbok kira aku di karo awakmu," ucap demit itu sambil menunjuk Sanjaya. "Ora usah cangkeman. Aja macem-macem kowe karo anak-anak iki." Sosok Bu Utari di tubuh Sanjaya menggertak, lalu melompat secepat kilat ke arah demit serigala itu. Tubuh Sanjaya kini dalam kendali Bu Utari. Kini ia menghadapi makhluk bengis berkepala serigala itu secara membabi buta. Demit serigala itu tak bisa berbuat banyak di hadapannya. Demit serigala itu kini mengaum, suaranya keras mengisi ruang-ruang gelap di dalam hutan. Tak lama setelahnya, suara Rio kedengaran. Semakin lama semakin jelas dan mendekat. Muncul belasan bahkan puluhan makhluk sepertinya, namun memiliki ukuran tubuh yang jauh lebih kecil. "Iblis pengecut, siasatmu kotor sekali. Kau tidak bisa melawan kami sendiri dan sekarang kau manggil kroco-krocomu untuk membantumu." Demit serigala itu tertawa terkekeh meledek Kelana yang kurang berdaya. "Pateni kabeh," suruh demit serigala itu kepada pengikutnya dengan menunjuk Kelana dan Sanjaya. "Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak akan menang lawan demit sebanyak ini. Aku bisa mati," tanya Kelana. Ia tampak mulai putus asa. Keringat dingin mengalir di seluruh tubuhnya. Nafasnya pun sudah tak lagi beraturan. Melawan segini banyaknya rasanya tak akan mungkin. "Aku hanyalah mahasiswa biasa yang disekolahkan bapakku agar kuat menghadapi dunia yang terus berkembang. Bukan kerasnya bertempur melawan setan-setan begini," ucap batin Kelana. Ia sudah ingin berlari dari situ. Ora ana demit sing derajate luwih dhuwur saka menungso. Ora usah wedi Cah Bagus. Adep mantep, Gusti Allah bakal nglindungi awakmu. Rungokno aku Cah Bagus. Kowe pengen mulih to? Yo iki dalanmu, mari iki kowe bakal dadi luwih kuat. Kelana mengerti dan mulai tersenyum. Melalui Sanjaya, Bu Utari menyentuh tenggok Kelana sambil merapalkan mantra entah apa. Beberapa detik setelahnya, Kelana merasakan sebuah kekuatan besar mengalir di dalam tubuhnya. "Sing mantep," tutur beliau. Sanjaya mengentakkan kakinya ke atas tanah, lalu dengan secepat kilat berlari dan menghantam demit-demit di depannya hingga terkapar ke tanah. Kelana tak mau kalah. Meski kemampuannya tak seberapa, ia mulai bergerak dengan keris di tangannya.